Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore kepada Sore, Bu Reni dan juga teman-teman. ya, Ini sebelumnya kami dari kelompok dalam pengerjaan GMS izin untuk melakukan wawancara terkait proses audit dari sistem pendidikan yang ada di SMP Negeri 3 Panggul tempat Bu Reni bekerja gitu. ya, Baik, nanti untuk proses auditnya kami eh, melaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nanti dari teman-teman juga akan menanyakan langsung terkait beberapa standar operasional dari sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Panggul. Namun sebelum masuk ke pertanyaan, ada baiknya mungkin kalau dari teman-teman dulu supaya lebih mengenal, supaya untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ahmadita Hafid. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Prastiawan dengan NIM 2041720221. Terima kasih. Baik, berikutnya saya perkenalkan nama saya Rosila Tansa Salsabila dengan NIM 20417200026. Terima kasih. Ya, selamat sore Bu Reni. Perkenalkan, nama saya Bintang Adiat Makmum Putra, biasa dipanggil Bintang, nomor absen 7 dengan NIM 2041720130. Baik, dan saya sendiri Fauzan Pradana, biasa dipanggil Fauzan, dengan NIM 204172024. Baik, ya, mungkin terima kasih. Bu Reni mau perkenalan juga, biar teman-teman dan saya juga lebih kenal juga. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Sedikit banyak saya di sini ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rani Fatmawati, saya bekerja di SMPN 3 Panggul, Trenggalek, Jawa Timur. Terima kasih, itu saja. Dapat dimulai, silahkan. Baik, jadi untuk proses audit ini tentunya akan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan diutarakan oleh teman-teman dan juga saya sendiri. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa saya mulai, Bung. Ya, silahkan. Baik. Jadi tentunya dalam suatu kegiatan operasional sekolah itu kan perlu adanya pembiayaan. Benar, Bung? Iya. Baik. Iya. Jadi dalam operasionalnya itu di SMP Negeri 3 Panggul sendiri tempat Ibu bersekolah, tempat Ibu bekerja, itu terkait sumber dananya itu didapat dari mana ya? Untuk setiap sumber dana yang dikeluarkan itu pasti dari dana BOS yang bersifat reguler. Itu saja, hanya itu. Baik. Jadi untuk pendanaan itu pure dari dana BOS reguler, Bung. Dana BOS reguler yang berasal dari pemerintah pusat, itu saja. Oh, baik, baik, baik. Jadi terkait dari sumber dana tadi, itu kan tentunya kalau sumber dana itu kan buat mencukupi seluruh kegiatan operasional di SMP 3 Panggul ya. Nah, kalau semisal itu kan tentunya juga perlu adanya pengalokasian dari sumber dananya. Nah, itu bagaimana sih caranya di SMP Negeri 3 Panggul di tempat Ibu bekerja? Itu cara pengalokasian sumber dana yang didapat dalam rangka pembiayaan operasional sekolahnya itu sendiri. Untuk dana operasional sekolah itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan operasional di rumah tangga seperti itu. Jadi ada skala prioritas yang mengutamakan di mana yang terpenting terlebih dahulu dan mengesampingkan yang sekiranya bisa ditunda atau bahkan tidak penting sama sekali. Jadi pasti ada skala prioritas dengan mengacu pada Juklak dan Juknisbus untuk acuan setiap perjalanan
kucuran dana itu mau dikemanakan seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti saya simpulkan untuk pengalokasian itu dilakukan dengan membagi dari dasarnya skala prioritas dengan acuan jukla dan juknis dari bos tadi ya. Iya, betul sekali, seperti itu. Baik. Jadi mungkin dari saya cukup 2 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Masih dalam pembahasan tentang komponen biaya, Ibu. Iya. Dalam pengadaan sarana prasarana penunjang pendidikan itu apakah sekolah SMP 3 Panggul ini pernah mendapatkan dana bantuan dari wali murid, misalnya Kalau pengadaan papan tulis untuk dan sebagainya gitu? kucuran dari wali murid belum pernah sama sekali. Jadi ya murni kita mendapatkan dana itu dari pemerintah pusat, yaitu bus reguler saja. Jadi kita tidak pernah istilahnya pungutan-pungutan di luar seperti itu belum pernah. Dan kayak sepertinya tidak akan pernah. Baik, terima kasih Bu. Kemudian berarti untuk kayak acara misalnya perpisahan atau purnawiyata itu juga menggunakan dana dari bos reguler pemerintah pusat itu tadi? Iya Mas, Oke. seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dengan sumber dana dari bos reguler itu dapat menutup semua biaya operasional? Kemudian jika ada kekurangan dana, jalan yang diambil dari sekolah SMP 3 Panggul ini apa? Kalau untuk kekurangan dana mungkin tidak pernah. Karena kita kan tetap beracuan pada juklik dan juklas pada juklak dan juknis bos tadi Mas. Jadi ada istilahnya untuk pengambilan dana setiap tribulannya itu kan kita sudah ada anggarannya. Untuk anggaran segini ini sebaiknya kita gunakan untuk apa? Jadi untuk setiap pengambilan dana bos sendiri setiap tribulannya itu enggak ada kekurangan kita. Jadi kan itu tadi sudah ada dasarnya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya tentang komponen pembiayaan ini, apakah untuk siswa yang kurang mampu itu pembiayaannya ditanggung oleh sumber dana dari sekolah tadi? Iya Mas, kalau masalah siswa kurang mampu seperti itu pasti. Karena apa? Karena tunjangan biaya pendidikan terutama dari bos reguler itu sendiri kan sebenarnya bukan hanya bertumpu pada sekolah, tapi yang apa ya, peserta didiknya pun harus merasakannya. Ibarat kata kalau mereka kesusahan katakanlah membiayai dalam pembiayaan buku lah katakanlah seperti itu, kita akan meringankan bukan sepenuhnya tapi meringankan seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore Bu Reni. Iya, selamat sore. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait standar pengolahan dari sekolah SMPN 3 Panggul. Untuk yang pertama, bagaimana sih proses perancangan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dilakukan di SMPN 3 Panggul? Jadi untuk rencana kegiatan anggaran sekolah itu pasti diawali dengan adanya rapat sekolah, di mana pada rapat sekolah itu pasti melibatkan seluruh komponen sekolah, di mana diharapkan pada saat rapat itu semua anggota yang hadir dalam rapat itu kan memberikan sumbangsih berupa usulan-usulan kebutuhan masing-masing komponen, istilahnya dari laboratorium, dari perpustakaan dan sebagainya yang menunjang proses pembelajaran itu harus hadir dan memberikan sumbangsih berupa itu tadi usulan.
yang mana usulan itu akan diteruskan untuk menentukan skala prioritas yang dapat menjadikan pedoman kita untuk menyesuaikan anggaran di mana Juknisbos tahun depan akan berjalan seperti itu. Jadi tidak ada kata di tengah jalan kita istilahnya ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah istilahnya mencatat keperluan apa saja yang diperlukan dari komponen-komponen masing-masingnya. Seperti itu. Ya, mungkin dalam penentuan keputusan ya Bu, ada beberapa stakeholder yang terlibat. Nah, untuk penentuan RKAS sendiri, mungkin yang peran utamanya di situ apakah kepala sekolah atau ada melibatkan pihak luar? Kalau yang untuk prioritas, kita semua di dalam musyawarah itu kan pasti ada jalan tengahnya ya Mbak ya. Jadi istilahnya yang mana yang lebih penting dan terpenting itu yang didahulukan seperti itu. Jadi tidak ada salah satu pihak pun yang menonjol. Untuk penyusunan RKS pun itu ya hanya melibatkan pihak sekolah saja. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pelaksanaan dari RKS tersebut telah sesuai dengan yang disusun, ataukah ada kendala-kendala selama berjalannya waktu terkait pelaksanaan RKS tersebut? Kalau masalah pelaksanaan itu ya tergantung Mbak. Jadi kadang ada sebagian rencana kegiatan dari program kabupaten itu kan yang sudah dianggarkan namun tidak terrealisasi semestinya gitu loh. Kan mungkin contohnya beberapa bulan yang lalu itu ada surat pemberitahuan dari Kuarcap bahwa tahun ini akan diadakan latihan tingkat kabupaten gitu loh. Tapi ternyata sampai saat ini pun belum ada tindak lanjut. Mungkin karena kondisi yang masih pandemi seperti ini, jadi kita pun masih istilahnya sudah kita anggarkan untuk itu. Tapi dari pemerintah kabupaten sendiri belum menemukan surat tugas, istilahnya seperti itu. Tapi di kitanya sudah kita anggarkan. Seperti itu, Mbak. Baik, jika sudah dilakukan penganggaran seperti itu, Bu, apakah ada suatu kebijakan yang merelokasikan dana anggaran untuk kegiatan lain mungkin jika ada kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi dibatalkan? Untuk sementara ini belum. Karena apa? Karena sekarang masih dalam 1 tahun. Jadi ada kalanya kegiatan-kegiatan seperti itu di akhir tahun seperti itu. Baru kalau di akhir tahun tidak ada sama sekali surat itu, kemungkinan atau dalam konteksnya atau mungkin bisa dilaksanakan di tahun berikutnya atau tahun ini. Jadi anggaran itu tetap ada seperti itu. Baik, mungkin bisa saya simpulkan ya, terkait perencanaan RKS sendiri itu hanya melibatkan dari pihak internal sekolah, benar begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Dan kemudian jika ada suatu kendala itu menunggu kurun waktu tertentu, seperti saat melakukan RKS atau penjadwalan RKS baru kita bisa mengalokasikan atau menganggarkan dana itu untuk kebutuhan lain. Mungkin seperti itu ya? Iya, betul sekali. Mungkin terkait pengelolaan standar pengelolaan di sekolah sudah saya cukupkan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Bu Reni waktunya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Reni. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu mengenai pengelolaan di SMP 3 Panggul. Untuk pertanyaannya seperti ini Bu. Perencanaan kegiatan apa yang dilakukan SMPN 3 Panggul untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik di SMPN 3 Panggul? Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik itu selain kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan acuan kurikulum yang telah ditetapkan,
kita juga melaksanakan seperti kegiatan ekstrakurikuler gitu loh. Yang mana maksudnya dari ekstrakurikuler ini tuh untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi ada banyak sekali ekstrakurikuler yang ditawarkan di sekolah kami. Namun ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Seperti itu. Baik Bu, berarti tadi kesimpulannya bahwa untuk meningkatkan kualitas di samping pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan, yaitu menggunakan program kegiatan ekstrakurikuler. Iya, betul. Baik untuk pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. apakah dalam operasional SMPN 3 Panggul telah dilakukan rencana kerja jangka pendek, menengah dan tahunan? Jika ada, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tersebut? Iya Mas, tentu itu sudah pasti. Jadi di dalam perencanaan rencana kerja jangka pendek dan menengah serta tahunan itu semuanya melibatkan guru dan tenaga administrasi sekolah. Juga ada keterlibatan siswa pun ada, tapi hanya diwakilkan biasanya itu dari perwakilan OSIS seperti itu. Dan kita mendatangkan komite sekolah yang kemudian ada tindak lanjut dari tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah kami melalui SPMI atau disebut standar pemenuhan mutu pendidikan, seperti itu. Baik, untuk siapa saja, berarti semua yang terlibat di sekolah ya Bu, baik guru, tenaga siswa, maupun dari komunitas sekolah itu sendiri. Saya rasa untuk saya sendiri sudah cukup, saya kembalikan ke Fauzan. Baik, terima kasih juga Bu Reni atas jawabannya, dan juga dari teman-teman juga buat pertanyaannya kepada Bu Reni. Mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi, ini proses audit bisa kami sudahi, bisa kami rampungkan. Dan sebelum ditutup, mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bu Reni yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mungkin bisa ditutup mungkin dari Bu Reni sendiri ada tambahan. Sekiranya itu saja cukup. Baik, terima kasih Bu. Baik, kalau sudah tidak ada jawaban dan dari teman-teman juga tadi sudah dicukupkan pertanyaannya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.